dan menempati tipe habitat yang berbeda-beda, mulai dari daerah kutub sampai khatulistiwa, mulai dari lautan hingga daratan. Di dunia ini, hewan mamalia terdiri dari 29 ordo, 122 famili, 1017 genus dengan jumlah jenis kurang lebih 12.000. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal kekayaan mamalia, jenisnya ini cukup beragam. Di Indonesia sendiri terdapat 515 jenis mamalia, atau sekitar 12% dari jumlah jenis mamalia yang ada di dunia ini. Next. Ya, berikut ini adalah ciri-ciri mamalia. Ciri yang pertama adalah dia homeotherm atau hewan yang berdarah panas. Lalu berikutnya, dia mempunyai kelenjar susu, melahirkan anak baik secara vivipar maupun ovovivipar, serta memiliki rambut. Lalu dia juga memiliki fertilisasi secara internal, dan dia memiliki rangka untuk pembentuk tubuhnya berupa otot dan tulang, sistem pencernaan yang sudah lengkap, bernafas dengan paru-paru, jantungnya terdiri dari 4 ruang, dan memiliki otak yang berukuran besar. Next. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan memilih beberapa ordo terpilih untuk mamalia sendiri. Klasifikasinya terdiri dari Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas mamalia. Ordo yang terpilih ini antara lain Dermatoptera, yakni mamalia yang memiliki parasut berbulu di sela kakinya, Chirotera, yakni mamalia yang dapat terbang, Primata, mamalia omnivora, Rodentia atau mamalia pengerat, Carnivora atau mamalia pemakan daging, Lacomorpha, mamalia pemakan tumbuhan, Cetacea, mamalia yang hidup di laut, Proboscidea, mamalia berotot, Perissodactyla atau mamalia herbivora berkuku ganjil, Artiodactyl atau mamalia herbivora berkuku belah atau genap, Marsupilia atau mamalia betina yang betinanya memiliki kantong perut, dan Insectivora atau mamalia pemakan serangga. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya kita bahas tentang Dermoptera. Maaf, ini ada sedikit kesalahan. Dermoptera merupakan mamalia yang memiliki parasut berbulu di sela kakinya. Parasut ini terbentuk dari kulit atau membran sel yang terbentuk dari kulit atau membran yang terhubung antara keempat kaki hewan tersebut. Mamalia ini dapat terbang menggunakan parasut berbulu tersebut. Dermoptera merupakan mamalia herbivora pemakan daun-daun dan buah. Contoh dari mamalia ini contohnya Hylopetes winstoni yang merupakan Sumatran flying squirrel atau tupai terbang asli Indonesia yang mendiami hutan Pulau Sumatera. Contoh lainnya ada Glaucomys volans dan kubung atau Galeopterus variegatus. Ekstra. Yang kedua itu ada Chiroptera atau mamalia yang memiliki parasut berbulu di sela kakinya. Chiroptera merupakan mamalia nokturnal yang memiliki perilaku tidur secara terbalik. Chiroptera merupakan mamalia pemakan buah-buahan, memiliki membran kulit tipis seperti rambut-rambut yang berfungsi sebagai sensor. Chiroptera juga mempunyai membran interdigital pada kaki depan dan belakang, di mana kaki depannya lebih besar daripada kaki belakangnya. Biasanya Chiroptera ini hidup di goa, celah, pohon berlubang atau loteng. Contoh dari hewan di ordo ini misalnya kelelawar. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu primata. Primata berasal dari bahasa Yunani yang yaitu primates yang berarti yang pertama, terbaik atau mulia. Primata terdiri dari subordo Strepsirrhines seperti lemur, galagos, dan kukang, serta Haplorhines yaitu tarsius, monyet, kera, dan manusia dengan 448 spesies yang berbeda. Makanannya berupa tumbuhan ataupun hewan kecil, tetapi sebagian besar mengonsumsi buah.
Ciri-ciri dari ordo primata yaitu mata menghadap ke depan, moncong kecil, kuku pendek, jari 5 dan panjang, telapak kaki mendatar, bertulang ekor. Terdapat kelenjar dan puting susu, berplasenta, dan bereproduksi secara vivipar. Primata non-manusia umumnya hidup di hutan hujan tropis Afrika, Asia, dan Amerika. Sisanya di hutan beriklim sedang, sabana, gurun, pegunungan, dan daerah pesisir. Beberapa contoh dari hewan ordo primata yaitu gorila punggung perak, tarsius, dan kukang. Selanjutnya yaitu Rodentia atau mamalia pengerat. Rodentia merupakan ordo yang paling beragam dengan sekitar 2.552 spesies atau mewakili sekitar 39,3% mamalia. Sebagian besar herbivora adalah pemakan tanaman seperti biji, batang, daun, bunga, dan akar. Beberapa adalah omnivora dan predator seperti serangga, cacing, ikan, atau udang. Rodentia dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali Antartika, mampu beradaptasi dengan berbagai macam habitat terestrial, dari tundra hingga gurun. Beberapa spesies yaitu arboreal atau hidup di pohon seperti tupai pohon, hidup di bawah tanah seperti tikus mol, semi akuatik seperti tikus air, dan ada juga yang hidup di lingkungan manusia seperti tikus rumah. Beberapa contoh hewan dari ordo Rodentia yaitu tupai pohon, pygmy, dan kapibara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari ordo Carnivora atau disebut mamalia omnivora. Merupakan hewan pemakan daging hewan lain yang umumnya berupa hewan yang berukuran lebih kecil dari dirinya. Dalam rantai makanan, umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa dan tergolong hewan buas. Karnivora memiliki gigi taring yang kuat dan tajam sebagai alat untuk mencabik-cabik daging mangsanya, serta memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam. Ini merupakan adaptasi dari karnivora supaya dapat mendapatkan makanannya. Bereproduksi secara vivipar, habitatnya pada hutan dan savana. Contoh dari hewan karnivora adalah beruang madu, harimau, anjing ajak, musang, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada ordo Lacomorpha atau mamalia pemakan tumbuhan. Biasa disebut dengan herbivora karena memakan tumbuh-tumbuhan, daun, dan buah. Memiliki ciri gigi yang dapat terus tumbuh, lalu gigi serinya berjumlah 4 atau lebih. Mempunyai ekor yang pendek, kuat, dan juga dapat digerakkan, bereproduksi secara vivipar. Contoh spesiesnya adalah kelinci. Next. Selanjutnya adalah ordo Cetacea. Ordo Cetacea adalah mamalia yang hidup di laut, meliputi paus, lumba-lumba, dan porpoise. Nah, ordo ini melingkupi subordo Mysticeti dan Odontoceti. Mysticeti melingkupi baleen whales, sementara Odontoceti meliputi toothed whales. Keduanya memiliki perbedaan struktur tengkorak, di mana Mysticeti memiliki kepala yang besar, keras, dan lebar, dan memiliki rahang atas yang datar, sementara Odontoceti memiliki rahang atas yang melingkupi hingga bagian kepalanya. Nah, Mysticeti memiliki baleen dan tidak memiliki gigi, dan mereka memiliki sepasang blowhole. Sementara Odontoceti memiliki gigi dan tidak ada baleen, dan memiliki 1 blowhole. Nah, anggota ordo Cetacea merupakan hewan vivipar, habitatnya di perairan air tawar dan laut. Cetacea hidup di perairan laut seluruh dunia. Ada juga yang hidup di sungai-sungai besar dan perairan air tawar di Asia maupun Amerika Selatan. Persebarannya dibantu oleh interaksi kompetisi dan aktivitas manusia. Cirinya, matanya berada di samping kepala, memiliki blowhole, 1 atau 2 di bagian atas tubuhnya, memiliki flipper. Flipper ini adalah modifikasi dari lengan depan yang digunakan untuk bergerak di air, kemudian tidak memiliki daun telinga dan rambut.
namun memiliki blubber. Blubber ini adalah struktur di bagian depan kepala cetacea. Tugasnya mempertahankan suhu tubuhnya di air. Kemudian memiliki pusar, genital slit, dan anus pada satu garis ventral, dan betinanya memiliki mammary slit di kedua sisi genital slit. Mammary slit ini digunakan untuk menyusui anaknya. Nah, bisa dilihat di gambarnya, Mysticeti itu struktur giginya kayak padat gitu ya, terstruktur rapi juga. Sementara Odontoceti itu giginya kelihatan seperti serabut-serabut panjang gitu, padat dan tebal. Tuh. Nah, contoh spesies dari Ordo Cetacea adalah paus bungkuk atau Megaptera novangile sama lumba-lumba hidung botol dan porpoise. Nah, mungkin ada yang bingung perbedaan antara lumba-lumba dan porpoise karena kalau dilihat secara singkat itu kelihatannya sama. Nah, lumba-lumba dan porpoise meskipun sama, mereka berbeda jenis. Porpoise itu berukuran tubuhnya relatif kecil dengan panjang tubuh maksimum kurang dari 2,5 meter dan memiliki serangkaian gigi kecil berbentuk spatulat. Selain itu, porpoise juga dapat dibedakan dari lumba-lumba melalui moncongnya. Moncongnya itu bagian memanjang dari tengkorak yang meliputi rahang atas dan bawah. Porpoise itu memiliki moncong yang lebih tumpul daripada lumba-lumba. Bisa dilihat dari foto yang disajikan. Selanjutnya adalah Ordo Proboscidea atau mamalia berotot atau berbadan besar. Proboscidea berasal dari kata proboscis yang artinya belalai. Karakteristik khususnya yaitu memiliki belalai dan gigi insisor yang memanjang atau disebut sebagai gading. Kemudian memiliki kepala yang besar, leher pendek, kakinya sangat kuat dengan tiap kaki memiliki 5 jari, ekor panjang dengan sedikit rambut di ujungnya, tubuhnya tertutupi rambut, umumnya kulitnya berwarna abu-abu, telinganya berukuran besar dan tipis. Hewan dari Ordo Proboscidea merupakan hewan herbivora, vivipar dengan habitat di daerah tropis dan subtropis, di ekosistem hutan hujan, savana, maupun semi gurun. Beratnya dapat mencapai 90-120 kg saat lahir, sementara saat dewasa dapat mencapai berat 3-7 ton. Tingginya dapat mencapai 2,2-3,6 meter. Bisa dilihat di layar, sayangnya Ordo Proboscidea ini hanya tersisa 2 spesies di dunia, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Kalau dilihat perbedaannya, gajah Afrika itu memiliki gading memiliki gading, sementara gajah Asia tidak memiliki gading. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra. Selanjutnya yaitu Ordo Perissodactyla atau mamalia herbivora berkuku ganjil. Perissodactyla ini terdiri dari 2 subordo, 3 famili, 6 genus, dan 8 spesies. Hippomorpha memiliki 1 famili yaitu Equidae, sedangkan subordo Ceratomorpha terdiri dari 2 famili yaitu Tapiridae dan Rhinoceratidae. Famili Equidae terdiri dari 9 spesies, famili Tapiridae terdiri dari 4 spesies, dan famili Rhinoceratidae terdiri atas 5 spesies. Ciri Perissodactyla ini berbadan besar, jari kaki tengah yang telah menjadi porus penyangga tungkai dan tubuh, jari-jari kaki lainnya sedikit atau banyak mengalami kemunduran. Merupakan hewan yang bereproduksi dengan cara vivipar, hidupnya berkelompok di habitat hutan hujan tropis, padang sabana, stepa, padang rumput, subgurun, dan gurun. Merupakan herbivora atau pemakan tumbuhan seperti rumput, daun-daunan, biji-bijian, dan buah-buahan. Boleh di next. Kemudian ada Ordo Artiodactyla atau mamalia herbivora berkuku belah atau genap yang terdiri dari 13 suku dengan 220 spesies mamalia berkuku belah.
Umumnya memiliki kaki yang panjang, teradaptasi untuk pergerakan yang cepat, beberapa mempunyai sepasang tanduk, dan reproduksi secara vivipar. Dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali Antartika dan Oseania, tersebar di ekosistem hutan hujan tropis, padang rumput, subgurun, gurun, dan hutan subtropis, menjadi mangsa alami bagi ordo karnivora. Merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan seperti rumput, daun-daunan, biji-bijian, dan buah-buahan. Memiliki pencernaan berlapis di usus dan mengolah biak. Contohnya yaitu domba dan jerapah. Bisa di next. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk kemudian selanjutnya adalah Ordo Marsupilia, yang merupakan kelompok yang mana betinanya ini memiliki kantung perut sebagai tempat menyimpan anak yang baru lahir, terutama yang terlahir dalam keadaan prematur. Marsupilia ini merupakan hewan australis atau termasuk di bagian Indonesia Timur, menyukai vegetasi hutan lebat atau pepohonan dari permukaan laut sampai pegunungan tinggi sekitar 4.000 meter. Ia merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan dan menyukai pucuk atau daun muda. Reproduksinya secara vivipar dan contoh spesiesnya adalah kanguru pohon atau Dendrogalus sp, kemudian wallaby, kuskus, dan koala. Next. Kemudian insektivora yang merupakan mamalia pemakan serangga. Disebut sebagai mamalia kecil, dia berhabitat di darat dan makanan utamanya ini berupa serangga. Reproduksinya secara vivipar atau beranak, contoh spesiesnya adalah Crocidura brunea dan Echinophorex sp. Next. Kemudian pemanfaatan mamalia, secara ekologis, kelelawar, hewan pengerat, primata, dan gajah ini berperan penting di alam sebagai penyeimbang ekosistem dalam membantu penyebaran biji dari berbagai spesies ke tanah, menyebabkan tumbuhnya tumbuhan baru di berbagai tempat. Kemudian, sebagian besar hewan ruminansia yang tergolong ordo Artiodactyl, seperti sapi, kambing, dan domba, ini berperan sebagai bahan pangan yang mana memiliki sumber protein. Kemudian lumba-lumba, paus kecil, dan mencit ini lazim digunakan sebagai subjek penelitian ilmuwan. Lumba-lumba, paus kecil, dan anjing ini dilatih untuk keperluan militer. Next. Baik, berikut adalah referensi jurnal yang kami gunakan. Next. Ya, ini juga. Next. Ya, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Ya, silahkan yang lain untuk bisa memberikan tanggapannya. Coba Mbak atau Mas slide yang pertama tadi yang Dermaptera tadi. Nah, ini sekitar 1,5 tahun lalu itu sempat viral ya. Jadi mungkin Anda nggak tahu lihat ya di beberapa media sosial terutama di WA Group itu beredar video seekor hewan yang mirip seperti tupai atau bajing tapi agak besar, kemudian dia punya lipatan sayap dan dia ketangkap di daerah Jawa Barat kalau salah. Kemudian ini dan juga ada anak-anak yang berenang di air. Nah, kemudian itu diviralkan sebagai satu seolah-olah spesies alien ya, spesies yang langka yang baru ditemukan. Padahal ini adalah sebenarnya kubung bahasa lokalnya ya. Jadi kubung ini ada tulisnya. Ya ini salah satunya di Galeoptarus variegatus. Ya, ini adalah kubung ini yang sebenarnya banyak ditemukan di kawasan Sumatera dan juga Jawa Barat. Nah,
Kenapa itu waktu itu menjadi viral? Karena ternyata hewan ini banyak ditemukan di beberapa kampung atau pemukiman penduduk. Mungkin selama ini hewan ini cukup mendapatkan makanan dari kawasan hutan, sehingga tidak perlu dia harus mencari makanan sampai ke lokasi pemukiman. Tapi mungkin dengan adanya perambahan hutan atau pembalakan terhadap pohon-pohon di hutan, sehingga mereka tidak punya habitat lagi. Habitat itu fungsinya adalah untuk sebagai tempat tinggal, sebagai rumahnya, sebagai tempat untuk mencari makan, sebagai tempat untuk beristirahat, untuk bertemu pasangannya, bereproduksi, membesarkan anak. Saat habitat itu rusak, sehingga mungkin dia cari makan ya di pemukiman dan sebagainya. Nah, itu menjadi viral. Coba Anda kalau lihat-lihat beberapa berita di atas atau di sekitar di sebelum pandemi itulah 2019 ini banyak sekali berita tentang ini. Nah, ketidaktahuan atau juga sebenarnya hewan ini menjadi kasihan ya, karena mereka sebenarnya mungkin berperan secara ekologi atau ekonomi atau medis, karena kalau ekonomi dan medis belum tahu. Tapi kalau ekologi jelas mungkin dia berperan karena dia pemakan biji-bijian, mungkin membantu di dalam penyebaran biji-biji jenis pohon-pohon tertentu, dan juga dia mungkin sebagai istilahnya dalam rantai makanan dia punya kedudukan tertentu juga. Jadi jangan sampai informasi pada satu hewan ini menjadi miss atau hilang karena kerusakan dari habitat tadi. Itu yang bisa saya komentari dari PPT ini ya. Jadi ini sebenarnya hewan yang biasa, tetapi mungkin orang karena belum pernah melihat jadi seolah-olah luar biasa. Karena masyarakat kita ini kan lebih banyak istilahnya percaya dengan hal-hal yang berbau mistis katakanlah. Jadi mungkin ini ada yang menyebutnya sebagai hewan jadi-jadian atau hewan yang dikutuk atau apapun. Mungkin dulu pernah juga ada serangga yang mirip dengan daun. Keluar di TV beritanya ini adalah suatu keajaiban alam ya, di mana sebuah daun bisa bergerak seperti makhluk hidup. Padahal itu kan ada sebenarnya serangga yang mirip daun. Serangga yang mirip ranting ada juga. Kalau Anda pernah mendatangi kawasan-kawasan misalnya di Taman Mini Ancol, Taman Mini Indonesia itu ada namanya insektarium. Di situ ada serangga itu yang kayak daun juga ada, yang kayak ranting juga ada. Kalau Anda ke Jatim Park atau di Eco Green Park di Malang itu juga ada koleksi-koleksi serangga yang aneh-aneh seperti itu. Bahkan yang seperti ranting itu bisa panjangnya 20-25 cm, cukup panjang. Dan itu persis benar-benar seperti ranting. Jadi bentuk-bentuk adaptasi morfologis hewan terhadap lingkungannya itu memang beraneka ragam. Belum lagi kalau nanti melihat keajaiban hewan yang ada di dalam laut, itu akan lebih di masyarakat akan lebih banyak berita yang beredar. Nah, tugas Anda sebagai mahasiswa biologi sebenarnya harusnya bisa memberikan informasi yang tepat tentang bagaimana keberadaan hewan-hewan tersebut ya. Ya minimal di lingkungan keluarga lah, kalau tidak bisa ke masyarakat yang lebih luas. Artinya di keluarga Anda bisa memberikan fakta-fakta bahwa ini adalah hewan yang justru merupakan kekayaan alam bagi keanekaragaman hayati spesies di Indonesia. Sehingga justru tidak lagi dieksploitir ya. Yang kubung ini dulu waktu itu ditangkap kemudian ditali, ya kasihan hewan seperti itu ditali, harusnya dia bisa beraktivitas secara bebas, ditangkap, ditali, dikerangkeng. Harusnya kalau kita nemu hewan seperti itu ya kita lepaskan di hutan atau kawasan yang terdekat ya, yang memungkinkan dia bisa hidup. Gitu Mbak, Mas, untuk komentarnya. Silakan yang lain, silakan untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun komentar. Ada tidak? Kalau tidak ada
Silahkan untuk kelompok yang ketiga tadi, kita berikan aplaus untuk kelompok mamalia. Terima kasih atas presentasinya. Ya baik Pak, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Maurits dan teman-teman. Berikutnya Mbak Devi dan teman-teman dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Kepada Ulul bisa ditampilkan PPT-nya. Baik. Sebentar. Halo tes, maaf. Halo. Iya Pak. Saya mau absen dulu ya, sebentar ya Mbak. Lupa tadi masih Iya di. Pak. Tak ulang lagi dari awal, karena masih ada 20 yang belum absen. Indah Larasati hadir enggak? Hadir Pak. Hadir, berarti sebentar. Oh, ini malah tadi gini. Indah Larasati hadir, kemudian Vanessa Valera Kristi. Halo Mbak Vanessa. Mbak Vanessa belum respon. Kemudian ini sudah Indira Budiapsari, ada enggak? Indira Budiapsari belum hadir. Nisa Hanifa. Enggak, Nistia belum ada juga. Kemudian Salsabila Putri Khairunisa. Halo Pak, Salsabila hadir. Hadir ya? Ya, Baik. Pak. Kemudian Aprilia Ayu Wulansari. Halo Mbak Aprilia. Hadir Bapak. Hadir Oke. Pak. Oke, kemudian sudah. Jadi masih ada 3 tadi. Kalau misalnya yang belum hadir, silakan Mbak. Siapa ini yang mau presentasi? Kelompok 3 bersilakan untuk men-share PPT-nya. Halo Pak, misi Pak. Ya, silakan Mbak Vanessa. Oh, ini hadir ya, nanti tak klik. Ya, tadi terlempar Pak, maaf Pak. Ya. Mbak Devi, silakan Mbak Devi. Yang PPT-nya Mbak. Atau siapa Mbak Ulul tadi ya, yang mau share ya PPT ya? Iya Pak, lagi nunggu Ulul Pak. Permisi Pak Fuad. Saya Indira Budiapsari hadir Bapak.
Ya, silakan Mbak Ulul dan teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Pak Fuad, selaku dosen pengampu mata kuliah Biodiversitas Hewan. Dan selamat sore teman-teman semua yang berbahagia. Izinkan kami kelompok 3 mempresentasikan materi mengenai pemanfaatan biodiversitas hewan. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 3 yang meliputi Alia Ikrimah Azahra, Aprilia Dwi Arini, Azra Patricia Nur Sabrina, saya sendiri, Deviras Angeli, Alia Syafa Antun Nikmah, Rafena Eka Julianti, dan Ulul Khairiyah. Bisa di next, Ulul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alia, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan porifera. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa porifera merupakan salah satu filum dari hewan multiseluler yang paling sederhana dan hidup di perairan air tawar. Porifera memiliki beragam bentuk tubuh, yaitu tabung, vas bunga, pipa, sarung tinju, mangkuk, trompet, dan globular. Porifera juga memiliki warna tubuh seperti merah, jingga, kuning, biru, dan lain sebagainya. Next. Baik, pemanfaatan porifera yang pertama yaitu sebagai penghias akuarium. Misalnya saja pada spesies Actinella cannabia ini merupakan hewan spons yang berwarna merah. Ini dapat digunakan sebagai hiasan di dalam akuarium. Kemudian pemanfaatan yang kedua yaitu sebagai bahan penggosok dan obat kanker. Manfaat porifera bagi kehidupan manusia adalah misalnya saja pada spesies Spongia ini dapat digunakan sebagai spons mandi. Zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lainnya, misalnya saja pada spesies Spongia. Lalu pemanfaatan yang ketiga yaitu bioindikator dan biomonitoring pemantauan pencemaran laut. Porifera merupakan salah satu hewan yang hidup pada substrat seperti pasir dan terumbu karang. Porifera berperan sebagai bioindikator karena mampu menyaring kandungan partikel terlalu di perairan. Fungsi lainnya yaitu sebagai biomonitoring untuk pemantauan pencemaran air laut. Contohnya adalah Haliclona sp. Haliclona sp ini digunakan sebagai bioindikator, biomonitoring untuk pemantauan pencemaran air laut. Kemudian bioindikatornya untuk akumulasi logam berat seperti tembaga, besi, dan nikel, serta sebagai komponen yang bersimbiosis dengan terumbu karang dan biota laut lainnya. Next. Pemanfaatan Coelenterata. Perlu diketahui bahwa Coelenterata sering disebut sebagai hewan yang berongga karena tubuhnya ini simetri radial, tidak memiliki rongga tubuh yang sebenarnya, dan hanya memiliki sebuah rongga sentral yang disebut coelentron. Kemudian contoh yang pertama itu sebagai bahan makanan. Misalnya saja dari kelas Scyphozoa, yaitu ubur-ubur, hewan ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan di negara Jepang. Selain dikonsumsi secara langsung, ubur-ubur juga dapat diolah menjadi tepung oleh masyarakat sekitar. Peran selanjutnya yaitu komponen utama pembentuk ekosistem. Misalnya dari kelas Anthozoa ini contohnya adalah karang. Karang merupakan habitat penting bagi sejumlah spesies ikan dan ganggang di laut yang merupakan komponen utama pembentuk ekosistem terumbu karang. Karang ini memiliki manfaat dan fungsi yang besar dalam keberlangsungan kehidupan di laut. Karang di pantai sangat bermanfaat sebagai penahan ombak untuk mencegah pengikisan pantai. Karang juga memiliki peranan yang sangat penting dalam lingkungan kawasan pesisir dan lautan, baik dari segi pendidikan dan ekologi. Karang ditinjau dari
beberapa aspek memiliki beberapa fungsi, yaitu misalnya saja aspek ekologi, karang merupakan sumber makanan utama bagi ikan. Lalu karang juga sebagai tempat hidup berbagai biota laut dan menyediakan perlindungan alami bagi pantai dan pesisir pantai melalui pengurangan dari pengikisan gelombang. Contoh dari spesiesnya yaitu Acropora sp. Selanjutnya yaitu sebagai hiasan. Contohnya itu dapat dijadikan sebagai hiasan akuarium dan souvenir. Dari segi ekonomi, maksud saya terumbu karang ini terumbu karang yang terbawa ombak ke pantai ini dapat dijadikan sebagai souvenir seperti pajangan, penghias akuarium. Contoh dari spesiesnya yang dapat dijadikan hiasan ini adalah Pavia sp. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya yaitu Annelida. Annelida mempunyai beberapa peran penting yang bisa dimanfaatkan bagi manusia, yaitu sebagai bahan makanan bagi manusia, yaitu karena memiliki kandungan protein yang tinggi. Contohnya yaitu cacing wawo yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Maluku dengan cara digoreng. Yang kedua yaitu sebagai bahan baku obat tifus, contohnya cacing. Pengobatan dengan ekstrak cacing ini sebenarnya telah lama digunakan dalam dunia pengobatan tradisional di negara Asia seperti Cina, Korea, dan termasuk Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai bahan baku pakan ternak. Mengingat kandungan protein cacing yang cukup tinggi serta komposisi asam amino esensial yang lengkap, sehingga dapat diperkirakan bila cacing tanah ini dapat dijadikan pelet bagi ikan yang memacu pertumbuhan dan menghasilkan pertumbuhan ikan yang sehat dan tahan terhadap penyakit. Yang keempat yaitu sebagai bahan baku kosmetik. Cacing tanah dapat diolah sebagai pelembab kulit dan bahan baku pembuatan lipstik. Selanjutnya yaitu filum moluska. Moluska ini mempunyai beberapa peran penting yang dapat dimanfaatkan bagi manusia, yaitu sebagai bahan makanan, di mana film moluska ini banyak mengandung protein yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah bekicot. Beberapa negara di Eropa, khususnya Perancis, menyukai olahan bekicot yang lebih akrab disebut dengan escargot. Yang kedua yaitu sebagai bioindikator dan bioakumulator. Dalam ekosistem perairan, hewan ini menyaring makanan dan menumpuk polutan di sekitar tempat mereka. Lingkungan dengan tingkat polusi tinggi akan menghasilkan tumbukan polutan yang lebih banyak. Dengan memantau habitat bivalvia di lautan, para ahli bisa mendeteksi tingkat pencemaran yang terjadi. Akibatnya, kita jadi lebih cepat tanggap terhadap polusi yang telah mencemari pantai. Yang ketiga yaitu sebagai pakan ikan, di mana contohnya yaitu cangkang kerang darah dapat diolah menjadi tepung dan dijadikan pelet ikan sebagai sumber kalsium pada pakan ikan lele. Yang selanjutnya yaitu sebagai hiasan. Salah satu ciri moluska adalah memiliki cangkang. Beberapa spesies memiliki cangkang yang indah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan. Biasanya di beberapa ekosistem pantai terdapat sanggar yang mengajarkan masyarakat membuat perhiasan dari cangkang kerang untuk kemudian dijual kepada turis. Next. Selanjutnya yaitu Echinodermata. Nah, manfaat dari Echinodermata sendiri yaitu sebagai bahan olahan makanan, tempat hidup organisme lain, bioindikator kualitas perairan laut, dan sebagai hiasan atau kerajinan. Nah, seperti gambar, sebagai olahan makanan, gonad bulu babi yang kaya akan nutrisi dapat dijadikan sebagai sumber pangan karena mengandung berbagai macam asam amino, vitamin B kompleks, vitamin A, asam lemak tak jenuh, omega 3, dan omega 6.
Cangkang dan duri dari bulu babi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan, pupuk organik, dan dalam bidang kesehatan untuk pengobatan penyakit memiliki potensi sebagai anti kanker, anti tumor, dan anti mikroba. Pada gambar selanjutnya, banyak dari anggota Echinodermata yang berperan besar dalam ekosistem laut, terutama ekosistem litoral pantai berbatu, terumbu karang, perairan dangkal, dan palung laut. Contohnya seperti spesies bintang laut, Physaster othraceus menjadi predator utama di ekosistem pantai berbatu di pesisir. Nah, spesifiknya mengendalikan populasi tiram biru sehingga spesies lain dapat menghuni pantai tersebut. Selanjutnya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat, bioindikator perairan, dan sebagai hiasan dan selanjutnya dapat digunakan sebagai hiasan seperti pada teripang dan kerangka dari kelas Asteroidae. Next. Dari Pisces ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat, bioindikator perairan, dan sebagai hiasan atau aksesoris. Ikan sendiri sudah kita ketahui banyak dikonsumsi sebagai bahan makanan yang kaya akan nutrisi sumber protein hewani tinggi, asam lemak tak jenuh. Ikan juga dapat dijadikan sebagai bahan obat seperti ikan gabus yang sangat kaya akan albumin. Albumin ini diperlukan tubuh kita terutama dalam proses penyembuhan luka-luka beberapa penyakit seperti kanker, stroke, gagal ginjal, diabetes mellitus, hingga pengobatan pasca operasi. Selanjutnya, ikan juga berperan sebagai bioindikator untuk lingkungan yang tercemar. Contohnya seperti ikan mas. Nah, sifat dari ikan mas ini yang sensitif terhadap penurunan kualitas lingkungan perairan. Oleh sebab itu, ikan mas ini dapat dijadikan bioindikator lingkungan sehingga dapat dijadikan pengontrol dalam lingkungan untuk mengetahui kualitas air tersebut. Ya, ikan mas juga dapat digunakan sebagai pemberantas nyamuk secara biologis. Seperti di kolam-kolam gitu pasti terdapat jentik-jentik. Nah, dari itu ikan akan memakan sehingga hal tersebut dapat mencegah muncul dan terjadinya wabah penyakit demam berdarah dan juga penyakit malaria. Selanjutnya, ikan juga dapat dijadikan sebagai hiasan dan aksesoris. Seperti ikan arwana, ikan koi, dan ikan cupang dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan. Dan juga salah satu upaya dari pemanfaatan tulang ikan sendiri juga dapat diolah menjadi perekat atau lem ikan karena tulang ikan mengandung protein kolagen yang mempunyai daya rekat tinggi. Next. Selanjutnya arthropoda. Sebelum kita masuk ke dalam peranannya, kita harus tahu arthropoda merupakan film terbesar dalam kingdom Animalia dan kelompok terbesar dalam film itu adalah insekta. Ciri utamanya itu kaki yang tersusun atas ruas-ruas. Film arthropoda terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama, kelas arachnida, contohnya seperti laba-laba yang memiliki peranan penting sebagai pemangsa, terutama memangsa serangga, sehingga berperan dalam mengendalikan populasi serangga hama. Laba-laba dapat dijadikan sebagai agen pengendali hayati yang potensial untuk berbagai spesies serangga, karena laba-laba bersifat polifag. Yang kedua, ada kelas diplopoda, contohnya seperti kaki seribu, yang memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lantai hutan dan meningkatkan kesuburan tanah, karena kotoran yang dikeluarkannya membantu meningkatkan kandungan zat-zat dalam tanah yang pada gilirannya bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Selain itu, kaki seribu ini dapat dimanfaatkan sebagai obat kanker, pakan lemur, dan dekomposer. Yang ketiga, ada kelas chilopoda, contohnya seperti kelabang yang berperan penting dalam rantai makanan. Kelabang biasanya memangsa kecoa dan rayap yang ada di rumah, dan kelabang ini bisa ditemukan di tanah. Selanjutnya ada kelas Malacostraca, contohnya seperti kepiting bakau, yang berperan penting membantu menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tempat kepiting ini tinggal, yakni di daerah bakau atau mangrove. Selain itu, terdapat juga jenis kepiting lain, lobster, udang, yang juga memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat diolah untuk dijadikan bahan konsumsi. Oleh karena itu, kelompok ini dapat dijadikan sebagai ekspor dan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat lokal. Selanjutnya yang terakhir ada kelas insekta, di mana peranan insekta ini utamanya sebagai penyerbuk dan sebagai penularan penyakit. Jika dijelaskan lebih detail,
Kelas insekta ini terbagi menjadi beberapa ordo. Yang pertama jangkrik. Jangkrik itu binatang serangga sejenis belalang dan dapat diambil manfaatnya untuk dimakan sebagai obat dan kosmetik, termasuk binatang halal sepanjang tidak menimbulkan bahaya. Selanjutnya ada ordo Odonata, contohnya seperti capung yang digunakan sebagai bioindikator perairan sungai dan lingkungan, karena capung ini dapat mengindikasi perubahan kualitas perairan maupun lingkungan. Selanjutnya ada ordo Lepidoptera atau kupu-kupu yang dapat dijadikan sebagai hiasan. Selanjutnya ada ordo Celoptera yang dijadikan sebagai pemakan zat organik yang membusuk, pengurai material organik dan predator alami. Dan yang saya jelaskan tadi bahwa insekta juga ada yang merugikan, di mana contohnya seperti Aedes aegypti. Manfaat Aedes aegypti saat ini belum ditemukan, namun memiliki kerugian yaitu sebagai faktor utama yang menyebabkan demam berdarah. Penularan virus dengue terhadap manusia terjadi melalui gigitan nyamuk betina yang terinfeksi dan biasanya menggigit pada saat siang hari. Seperti pada slide yang sudah saya jelaskan tadi bahwa film arthropoda ini dapat dijadikan sebagai bahan makanan, bahan obat, hiasan, dan pembantu penyerbukan. Next. Selanjutnya adalah pemanfaatan reptil. Banyak sekali organisme-organisme kelas reptil yang dimanfaatkan manusia serta organisme lain. Contohnya sebagai peliharaan, bahan makanan, predator alami, bahan percobaan, obat, dan bahan kerajinan. Selanjutnya adalah pemanfaatan aves. Yang pertama yaitu sebagai bahan makanan. Biasanya ayam kampung, itik, merpati, dan angsa putih sudah menjadi makanan sekunder untuk dinikmati bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu sebagai bahan obat. Sebagian masyarakat ini masih menggunakan obat tradisional dari hewan. Contohnya itu pemanfaatan hewan bubut hutan yang diambil minyaknya. Nah, minyak bubut ini mengandung kalsium yang dapat membuat sel tulang dapat beregenerasi dengan cepat. Oleh karena itu, digunakan untuk menyembuhkan patah tulang. Mengoleskan minyak bubut dapat mempercepat proses penyembuhan luka bakar dan menghilangkan bekas luka bakar. Selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai satwa peliharaan. Sebagian masyarakat ini memiliki hobi memelihara burung dikarenakan keindahan suara dan warna bulunya. Selanjutnya dimanfaatkan sebagai membantu penyerbukan dan pengontrol hama. Secara ekologis, burung ini berperan sebagai penyebar biji, membantu penyerbukan dan pengontrol hama, serta mempunyai manfaat yang besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena perannya di dalam rantai makanan. Selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai hiasan, contohnya adalah burung merak. Next. Selanjutnya adalah pemanfaatan dari hewan amfibi. Yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Amfibi telah banyak diolah menjadi makanan karena proteinnya yang cukup tinggi. Nah, spesies yang paling banyak dikonsumsi adalah Fagervaria dan Limnonectes macrodon. Yang selanjutnya adalah sebagai bahan obat. Sekresi dari kelenjar kulit amfibi mengandung berbagai senyawa yang kaya akan protein, peptida, steroid, dan lain sebagainya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan obat antibiotik dan antimikroba. Selanjutnya adalah sebagai bahan percobaan. Amfibi sangat penting dalam penelitian mengenai anatomi, karena ia merupakan salah satu bahan praktikum anatomi. Biasanya amfibi yang digunakan adalah katak sawah. Manfaat selanjutnya adalah sebagai hewan peliharaan. Amfibi dapat menjadi salah satu pilihan hewan yang dapat dipelihara. Nah, umumnya yang dipelihara itu jenis amfibi yang jinak, misalnya saja seperti katak ataupun kodok. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai pengontrol hama. Nah, amfibi ini memiliki potensi besar untuk menanggulangi hama serangga, misalnya saja seperti
nyamuk. Selanjutnya adalah sebagai bioindikator lingkungan. Amfibi, contohnya saja katak, berperan sebagai indikator pencemaran lingkungan karena memiliki respon terhadap perubahan lingkungan. Tingkat pencemaran lingkungan pada suatu daerah dapat dilihat dari jumlah populasi katak yang ditemukan di daerah tersebut. Next. Selanjutnya adalah pemanfaatan mamalia. Yang pertama yaitu sebagai alat transportasi. Salah satu alat transportasi yang memanfaatkan tenaga mamalia adalah delman. Nah, alat transportasi ini umumnya ditenagai oleh kuda. Nah, pada zaman dahulu alat transportasi ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk bepergian. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, membuat masyarakat lebih memilih alat transportasi yang lebih modern. Namun, delman ini bisa kita jumpai di tempat-tempat wisata. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai alat bantu pertanian. Salah satu mamalia yang berperan sebagai alat bantu pertanian adalah sapi ataupun kerbau. Atau kedua hewan ini bisa dikenal sebagai hewan bajak sawah. Di masa lampau, bajak sawah ini menjadi alat andalan para petani untuk mengolah tanah pertanian mereka. Namun, kini keberadaannya mulai jarang dijumpai karena tergeser oleh mesin-mesin traktor yang dirasa lebih praktis. Manfaat yang selanjutnya yaitu sebagai bahan minuman. Nah, bahan minuman yang dimanfaatkan dari hewan mamalia adalah susu. Nah, susu ini biasa dihasilkan oleh sapi, kerbau, maupun kambing. Susu memiliki beragam manfaat bagi tubuh, di antaranya dapat menjaga kesehatan tulang. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai hiburan. Nah, dalam suatu tempat wisata kita sering disuguhkan oleh beberapa penampilan atraksi hewan. Salah satunya adalah lumba-lumba. Nah, mamalia air tersebut dilatih sedemikian rupa sehingga dapat melakukan berbagai atraksi yang dapat menghibur para penontonnya. Selanjutnya adalah sebagai bahan makanan. Nah, mamalia ini banyak dimanfaatkan dagingnya sebagai bahan makanan. Umumnya, daging mamalia ini diolah dengan cara digoreng, direbus, dibakar, maupun ditumis. Nah, jenis makanan yang dihasilkan itu banyak digemari karena memiliki cita rasa yang lezat dan kaya akan nutrisi. Next. Berikut merupakan beberapa referensi-referensi yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada saran, tanggapan, dan pertanyaan dari Pak Fuad atau teman-teman, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak atas presentasinya. Mungkin saya lempar dulu ke mahasiswa, silahkan untuk bisa memberikan tanggapannya. Halo, ya. Mas Abdullah Zidan ini biasanya tanya kok, diam ini. Halo Pak. Ya, kamu tanya enggak? Saya belum ada pertanyaan sih Pak. Belum ada. Baik, saya komentari ya. Jadi sebenarnya inti dari, bukan inti sih, sebenarnya harapannya dari kuliah biodiv hewan itu bukan hanya sekedar Anda mengetahui keanekaragaman hayati level spesies ya, tapi lebih bagaimana kepemanfaatan dari kelompok hewan, baik dari kelompok vertebrata maupun vertebrata di dalam kehidupan manusia dan juga ekosistem ya. Karena kalau kita hanya membatasi pada kehidupan manusia, maka kita akan menganggap misalnya tadi disebutkan sebagai cacing hati katakanlah, Vasior hepatica, bagi kita itu menjadi merugikan karena ini adalah parasit yang nanti akan istilahnya mengganggu kesehatan manusia. Tapi mungkin secara ekosistem justru dia menjadi
punya manfaat yang lain. Contohnya gini, mungkin ada satu kelompok hewan yang terinfeksi cacing ini menjadi sakit atau bahkan menjadi sampai dia mati misalnya. Biasanya dia ditemukan pada hepar atau hati sapi. Nah, pada saat terjadinya kematian pada sapi ini itu adalah karena cacing tadi, sehingga itu menjadi semacam pengontrolan populasi di alam ya. Konteksnya saya di alam loh, bukan di budidaya loh. Sehingga nanti kelompok-kelompok hewan yang terinfeksi yang tadi mati itu menjadi populasinya terkontrol. Tidak akan terjadi ledakan populasi pada kelompok hewan tertentu, misalnya seperti itu. Atau mungkin bagi suatu kelompok ini menjadi parasit ya. Tapi bagi kelompok hewan yang lain ini juga misalnya memberi manfaat atau secara ekosistem ya. Tadi katakanlah misalnya sebagai polinator, itu kan secara ekosistem dia membantu proses penyerbukan di dalam pembuahan tanaman. Nah, itu adalah kalau kita membahas kelompok hewan ini adalah untuk bagaimana kemanfaatan secara ekosistem dan juga pada manusia. Nah, mungkin yang belum disentuh dalam kuliah ini yang kedepannya akan kita kembangkan adalah bagaimana istilahnya ini distribusi dari kelompok hewan yang ada di dalam materi ini ya. Distribusinya itu kebanyakan di mana sih? Kemudian apa yang nanti atau bahkan sampai ke status konservasinya mungkin bisa sampai kita ke sana. Nah, tapi tidak terlalu dalam, nanti akan beririsan terlalu banyak dengan mata kuliah yang lain, misalnya biokonservasi seperti itu. Itu adalah contoh ya. Lalu sebenarnya ini terus nanti manfaatnya untuk apa misalnya gitu ya. Saya sedikit cerita. Bulan puasa yang lalu ya. Bulan puasa yang lalu itu saya diminta atau dikontak lah dari PT Pupuk Kujang Indonesia yang ada di kawasan Kerawang ya, di Cikampek itu, untuk membantu mereka di dalam penyusunan proper emas ya. Jadi proper itu adalah suatu istilahnya penghargaan terhadap kepedulian perusahaan pada lingkungan ya. Nah, di dalam proper itu ada banyak aspek. Ada aspek pengolahan limbahnya, aspek community development atau pemberdayaan masyarakatnya, kemudian aspek efisiensi energinya, aspek pengelolaan sampah, dan terakhirlah aspek keanekaragaman hayati. Nah, kita dari biologi bisa masuk ke dalam aspek keanekaragaman hayati ini, di mana beberapa parameter KHT untuk proper itu, yang pertama adalah adanya kenaikan tiap tahun dari indeks keanekaragaman KHT di kawasan pabrik ya. Ada aspek lain yang misalnya suatu perusahaan itu punya enggak dia taman KHT lah, misalnya kawasan konservasi, dan itu tidak harus di dalam kawasan perusahaan, bisa di luar. Nah, kebetulan yang ada di Kujang itu dia punya taman KHT yang luasnya berapa? 10 hektar. Dan itu hutan alami, karena itu dulunya adalah miliknya perhutani, blok di situ itu. Kemudian dialih, karena sama-sama BUMN kan, perhutani sama Kujang itu juga BUMN. Dialihkan untuk menjadi kawasan atau taman KHT. Nah, mereka perlu tahu database lainnya. Nah, yang bisa mengidentifikasi itu siapa ya? Teman-teman dari biologi kan, baik dari kelompok tumbuhan, hewan, ya sebenarnya yang penting dua itu. Ya, ini bisa dijadikan suatu kegiatan di situ ya. Jadi membantu untuk menghitung indeks keanekaragaman hayati di taman KHT tersebut. Lalu tiap tahun kan harus dihitung lagi kenaikan indeksnya. Kemudian yang penting juga bagaimana ada enggak hewan yang mempunyai status kelangkaan tinggi di situ atau spesies endemis di situ. Nah, itu harus diidentifikasi juga. Kemudian potensi jasa lingkungan yang muncul dari KHT. Contohnya misalnya, saya contohkan kalau kita berbicara isu sekarang adalah adanya perubahan iklim, di mana pemanasan global ini karena efek rumah kaca.
efek gas rumah kaca. Nah, itu bisa dikurangi dengan tanaman ya. Artinya kita bisa menghitung berapa cadangan karbon di dalam kawasan Taman Kehati itu dengan menghitung pada biomasa tumbuhan, menghitung pada serasah yang jatuh, pohon yang mati, dan menghitung pada sedimen. Nah, itu kan biologi juga. Nah, itu bisa jadi kegiatan. Nah, jadi dari pendampingan kami itu istilahnya kan saya kemarin kan di hire. Nah, saya juga istilahnya kan mendapatkan fee dari atau biasa salah dari kegiatan itu walaupun proses pembayarannya belum selesai karena ternyata rumit ya. Nah, itu adalah contoh aplikasi kalau Anda mengetahui atau punya keahlian di dalam biodiversitas ya. Hanya salah satu saja itu. Studi AMDAL juga gitu. Nanti kalau misalnya Anda kerja di konsultan lingkungan, ya Anda biasanya ditaruh di aspek biologinya untuk bisa menghitung bagaimana jumlah keanekaragaman hayati itu. Kemudian dampak dari industri atau kegiatan perusahaan tadi akan berdampak bagaimana pada kehatinya. Kalau berdampak buruk, bagaimana upaya untuk pengelolaannya. Jadi nanti disusun juga RPL, RKL-nya, rencana pemantauan lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan. Nah, itu adalah bagaimana salah satu saja contoh pemanfaatan untuk di bidang yang nanti bisa diambil lah dari sini. Itu tambahan dari saya. Ini jam 4. Ada lagi yang bisa didiskusikan? Baik, kalau tidak ada, saya jam 5 ada acara lagi. Jadi untuk kuliahnya saya tutup. Kemudian minggu depan terakhir adalah untuk presentasi video. Nanti tolong dipersiapkan untuk videonya. Tentunya sudah dibuat ya. Begitu kuliah sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.